jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kita bertemu dalam ibadah virtual Renungan Pagi GKI Palembang. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keempat. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih di mana pada pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk kembali bersama-sama bersekutu dengan Engkau di pagi ini. Biarlah kiranya segenap firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan juga kiranya boleh dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Bapa di surga, setiap kami anak-anak manusia mendengarkan firman. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di sini seperti ada dua kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan yang di atas dan kehidupan yang di bawah, ataupun yang bisa kita sebut kehidupan rohani dan kehidupan yang duniawi. Tentunya selagi kita masih hidup di dunia ini, dalam kehidupan kita mungkin masih banyak hal-hal dunia yang terus kita lakukan. Perkara di atas atau perkara rohani adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini. Misal, jikalau kita menyadari bahwa roh kita itu kekal dan satu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup, gaya hidup, tingkah laku, perkataan, juga pikiran kita. Paulus berkata, karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang terdapat dalam ayat yang pertama hingga yang kedua tadi. Kita sudah disatukan dengan Kristus bersama dengan kematiannya, tertulis dalam ayat yang ketiga. Maka pikiran dan hati kita pun harus disesuaikan dengan pikiran dan hatinya Kristus. Di sini adalah proses identifikasi tentang diri kita bersama dengan Kristus. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah saja dan melakukan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang mulia dan bernilai kekal. Identifikasi diri dengan Kristus itu harus kita wujud nyatakan dalam transformasi hidup kita, yaitu perubahan hidup dari hidup duniawi, semua perbuatan hawa nafsu yang mendatangkan murka Allah, jika kita baca dalam ayat yang kelima sampai yang ketujuh, dan semua karakter dosa yang tidak pantas dilakukan oleh setiap orang yang percaya, orang yang kudus, itu berubah menjadi gaya hidup baru yang rohani, yang terus-menerus diperbaharui, yang semakin hari semakin menyerupai dengan gambar Allah. Dunia modern memang adalah dunia kita pada saat ini. Semakin menawarkan kegemerlapan dunia malam, dalam istilahnya mungkin dugem, ataupun dunia-dunia yang lain yang seperti bisa kita lihat seperti saat ini, yang penuh dengan pelampiasan hawa nafsu yang menjijikkan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan di kota-kota metropolitan, di Jakarta, di Palembang bahkan. Kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang dunia itu sungguh-sungguh ada di hadapan setiap kehidupan kita. Namun apakah kita akan mengikuti dunia yang seperti ini? Dunia itulah yang ada pada masa kini. Ataukah kita sebagai anak-anak Tuhan justru juga harus memikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara rohani.
Bagaimana dalam kehidupan kita ketika kita berpikir, bagaimana ketika kita bersikap, bagaimana ketika kita menerima atau merespon setiap perkataan ataupun sikap dari orang lain. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Ataukah kita jadi anak Tuhan justru mengikuti kehidupan dunia yang dikatakan, ya selagi aku hidup di dunia, kenapa aku tidak mengikuti dunia? Jangan sampai seperti ini, saudara. Inilah saatnya kita mengidentifikasi diri. Apakah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, ataukah kita justru mengikuti gaya hidup dunia? Anak Tuhan itu harus melakukan proses identifikasi diri dengan Kristus secara terus-menerus dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan. Juga merenungkan firman Tuhan seperti pada pagi hari ini yang kita lakukan bersama-sama. Itu terus-menerus, yang artinya terus berlanjut. Bukan hanya hari ini lalu besok tidak. Bukan hanya hari ini dan besok lalu hari kemudiannya tidak. Bukan. Tetapi terus-menerus berproses. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita dapat menolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan digantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik secara terus-menerus. Kenapa, saudara? Sehingga dengan demikian kemuliaan Kristus itu akan terpancarkan melalui setiap kehidupan kita, setiap sikap kita, tingkah laku kita, pikiran kita, dan hati kita yang terdalam. Maka dengan demikian yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu supaya kita meningkatkan kualitas waktu teduh kita dan mempraktekkan hidup yang kudus, yang berkualitas, dan yang menjadi berkat bagi setiap sesama kita. Ingat, saudara, banyak di luar sana saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Marilah melalui identifikasi diri kita pada pagi hari ini, kita boleh semakin memuliakan Tuhan, sehingga walaupun mereka belum melihat Tuhan, tetapi mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap kehadiran kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Biarlah kiranya renungan singkat pada pagi hari ini boleh terus memproses kita setiap kita melakukan kehidupan kita, sebagai apapun kita dalam hidup kita, hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah yang boleh menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga jikalau Engkau adalah teladan kami, maka sepatutnya kami juga bisa semakin serupa dan segambar dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami itu boleh mempertontonkan bagaimana Allah yang boleh ada dalam dunia ini melalui setiap pola pikir kami, tingkah laku kami, cara kami berbicara, sehingga orang di luar sana, setiap saudara-saudara kami yang belum mengenal Kristus, mereka boleh mengenal Kristus melalui setiap keberadaan kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.